Tapi sebaliknya, kalau kita itu mendapatkan uang yang pada hakikatnya uang-uang yang semacam itu bukan meninggikan, bukan membahagiakan, tapi justru menghinakan dan merendahkan. Coba lihat, menakjubkan apa tidak? Ustaz sendiri, Habib Zain sendiri, keluarga sendiri, anak-anaknya Buya sendiri, itu kita merasa takjub, heran ya, kok bisa gitu loh. Anak-anak pondok, padahal MC kita fasalkan nanti, anta fasalkan Sani Ali. Coba lihat, dia bukan keluaran Sudan, bukan keluaran Mesir, bukan keluaran Makkah sama Madinah, tapi dia keluar dari mana? Dari Dalwa. Kok bisa barokah gitu loh ilmunya, dan semoga tetap barokah dan tidak berkembang kupingnya. Jadi sesuatu yang sangat aneh gitu. Kenapa demikian? Karena keberkahan daripada bangunan yang dibangun oleh Abuya. Abuya membangun pondok itu semuanya nggak ada bantuan dari pemerintah, nggak ada. Abuya sampai berpikir seperti itu. Oleh karena itu Al-Fakir ingin sekali membagi tip untuk para alumni yang punya pondok pesantren ini. Bagaimana seseorang itu seharusnya kalau punya pondok pesantren, dan pondok pesantren itu kemudian ingin berkembang, ingin besar dan sebagainya, sebagai harapan kita untuk supaya menjadi jariah nanti setelah kita meninggal. Maka yang pertama kali yang perlu untuk dibenahi itu adalah niat. Abuya selalu bilang kalau ada muridnya datang, Abuya mau bikin pesantren. Pesantren itu modalnya itu cuma satu, niat yang baik. Perbaiki niatnya. Mau buka majelis, modalnya cuma satu, perbaiki niatnya. Apapun yang kita lakukan, modalnya cuma satu, perbaiki niatnya. Sementara proyek itu bukan urusan kita. Bangunannya, beli tanahnya, itu bukan urusan kita, tapi itu urusan Allah. Masa kalian itu dari Dalwa kemudian kalian lupa dengan apa yang terjadi di Dalwa? Tanah SKM yang kita beli itu berapa harganya? 66 miliar. Dari mana uangnya? Tapi alhamdulillah Abu Yazid ini tawakalnya lebih besar daripada Abu Habib Hasan. Ustaz masih ingat Abu Habib Hasan itu kalau lagi ngecor itu paling banyak, yaitu 40 tukang. Tapi sekarang setiap hari 100 tukang. Lain lagi kok ngecor. Nah, jadi lebih besar tawakalnya. Sekarang coba lihat, uang nggak ada, hutangnya anak-anak banyak, sampai sekarang belum dibayar. Makanya perlu disampaikan juga katanya Bu Yazin, sampaikan. Jadi paling nggak diringankanlah bebannya. Dan alhamdulillah kami tetap menjalankan wasiatnya Abah saya, yaitu 3 hal. Yang pertama, jangan pernah merubah manajemen pondok yang sudah Abi atur ini. Itu diantara keberkahan bagaimana kita itu menjaga supaya pondok pesantren tetap lestari. Yang pertama. Yang kedua, jangan pernah menolak murid yang sudah datang. Karena apa? Lihat bagaimana rahmatnya Abu Habib Hasan ya. Kalau seumpama murid itu kemudian pulang nggak jadi pondok, akhirnya dia nggak jadi mondok di mana-mana, dan kemudian dia menjadi orang yang syar, maka tanggung jawab inti sampai meninggalnya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, jangan pernah memberhentikan anak karena tunggakan, tapi jangan dibuat kesempatan. Kasihan Abu Yazin ya gitu. Makanya kalau sudah sampai akhir bulan itu kemudian uangnya itu kurang, maka langsung Habib Zain Ismail masuk kamar-kamar. Karena kadang-kadang uangnya itu ada di ATM, di anak-anak gitu. Nah, jadi lihat bagaimana rahmatnya Abu Ya itu. Proyek itu bukan proyek kita. Proyek itu bukan urusan kita. Proyek itu bukan beban kita. Proyek itu adalah bebannya Allah. Allah yang ngatur itu semuanya. Dan kalian harus belajar pada Abu Ya Habib Hasan. Nah, oleh karena itu maka persatuan itu akan menjadi sebuah inti daripada segala macam keberhasilan dan kesuksesan. Itu adalah persatuan. Dan alhamdulillah senang sekali, gembira sekali kami melihat persatuan di antara kalian. Yang tua mengasihi yang muda menghormat kepada yang tua. Walaupun di sana sini masih ada yang sebetulnya berhak untuk duduk di atas, tapi